saya akan mempresentasikan aplikasi TaniLink. Nah, TaniLink adalah aplikasi digital jual beli dan informasi harga hasil pertanian secara real time. Baiklah, slide selanjutnya yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif. TaniLink adalah platform digital berbasis aplikasi yang dirancang untuk menghubungkan petani, pengepul, dan pemasok dalam ekosistem pertanian yang lebih transparan, efisien, dan menguntungkan dengan memanfaatkan teknologi. TaniLink menyajikan informasi harga hasil pertanian secara real time, mempermudah proses jual beli tanpa perantara, dan memperluas akses pasar bagi petani. Aplikasi ini juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian, kelompok tani, dan penyedia alat produksi pertanian demi mendukung kemandirian ekonomi petani Indonesia. Baiklah, slide selanjutnya yaitu masalah yang relevan dan nyata. Sebenarnya, sektor pertanian di Indonesia punya potensi besar untuk dijadikan kekuatan ekonomi nasional. Tapi faktanya, masih banyak petani yang belum menikmati hasil kerja keras mereka secara maksimal. Salah satu penyebab utama adalah minimnya akses informasi harga pasar yang akurat dan real time. Petani seringkali langsung jual beli panen ke tengkulak atau pengepul terdekat tanpa tahu harga pasar sebenarnya. Mereka nggak punya cukup waktu untuk koneksi untuk dibandingkan harga dari tempat lain. Akhirnya mereka sering jual murah, bahkan kadang di bawah biaya produksi. Ditambah lagi, proses jual beli masih manual dan digitalisasi di sektor ini masih sangat rendah, terutama di daerah terpencil. Ini nggak cuma merugikan petani, tapi juga menyulitkan pengepul dalam hal pasokan dan informasi harga. Selanjutnya yaitu dampak kalau masalah dibiarkan. Nah, yang pertama yaitu petani tetap dirugikan karena harga jual rendah dan nggak punya banyak pilihan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada tengkulak makin tinggi karena nggak ada akses informasi lain. Dan yang ketiga, motivasi bertani menurun karena hasilnya nggak sebanding sama usaha. Yang keempat yaitu distribusi hasil panen juga nggak merata, harga pasar pun jadi nggak stabil. Dan yang kelima, pertanian makin tertinggal dari sektor lain dalam hal pemanfaatan teknologi. Nah, fakta nyata di lapangan. Nah, yang pertama itu 60% petani di Indonesia jual panen tanpa harga pasar yang sebenarnya. Dan yang kedua, pendapatan petani di banyak daerah masih di bawah UMR. Dan yang ketiga, walau smartphone udah banyak, pengguna aplikasi digital di kalangan petani masih sangat rendah. Dan yang keempat, distribusi hasil panen nggak merata. Banyak yang numpuk di satu tempat, tapi langka di tempat lain. Nah, dan yang terakhir yaitu tengkulak masih jadi satu-satunya jalur distribusi di banyak desa dan bikin petani nggak punya daya tawar. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang solusi, produk atau layanan serta analisis target dan pasar pengguna. Itu solusi, produk atau layanan. Nah, di dalam solusi produk atau layanan ini ada beberapa fitur yang harus kita lihat. Yang pertama itu ada deskripsi produk atau jasa. Nah, yang kedua itu ada fitur dan manfaat utama. Yang ketiga itu ada keunikan atau inovasi teknologi. Nah, yang terakhir itu ada ilustrasi atau visualisasi produk. Nah, mari kita bahas materi yang pertama yaitu deskripsi produk atau jasa, yang dimana TaniLink adalah aplikasi digital berbasis web dan mobile yang dibuat khusus untuk memudahkan aktivitas para pelaku pertanian, mulai dari petani, pengepul, hingga distributornya. Nah, tujuan utamanya adalah membuka jalur perdagangan hasil tani yang lebih terbuka, cepat, dan efisien. Selama ini, proses jual beli di dunia pertanian itu bergantung pada cara yang lama yang banyak merugikan petani, terutama karena adanya perantaraan yang mengambil keuntungan terlalu besar. Nah, lewat TaniLink ini, petani bisa langsung terhubung dengan pengepul atau distributor tanpa harus melewati tengkulak, sehingga mereka bisa
mendapatkan harga yang lebih adil untuk hasil panennya. Nah, selanjutnya itu materi yang kedua itu ada fitur dan manfaat utamanya. Yang pertama itu kita masuk ke fiturnya, perbandingan harga pasar yang real time. Nah, manfaat untuk penggunanya itu petani dapat melihat dan membandingkan harga dari berbagai pengepul tanpa harus keluar rumah, sehingga bisa memilih nih pembeli dengan harga terbaik. Yang selanjutnya itu ada marketplace transaksi langsung. Nah, manfaatnya itu menyediakan fitur jual beli hasil panen secara langsung antara petani dan pengepul tanpa perantara. Transaksi lebih adil dan proses menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya itu ada informasi harga dari berbagai wilayah. Manfaatnya itu petani bisa mengetahui harga pasar di luar daerahnya, membantu menyusun strategi kapan dan kemana hasil panen akan dijual. Nah, selanjutnya itu ada pemetaan pasar. Manfaatnya itu dilengkapi dengan peta interaktif untuk melihat lokasi pembeli potensial serta jalur distribusi yang tersedia. Nah, selanjutnya itu ada edukasi digital atau video artikel. Nah, manfaatnya itu membantu petani memahami cara menggunakan aplikasi, memberikan edukasi pertanian serta tips menjual hasil panen dengan bijak. Nah, yang terakhir itu ada dashboard, statistik, dan tren harga. Manfaatnya itu menampilkan grafik dan data pergerakan harga pasar, sehingga petani dapat menganalisis waktu terbaik untuk menjual hasil panennya. Nah, masuk materi yang ketiga itu ada keunikan atau inovasi teknologinya. Nah, TaniLink tidak sekedar menghadirkan aplikasi konvensional, melainkan mengintegrasikan sejumlah inovasi yang menjadi pembeda sekaligus keunggulan kompetitif dibanding platform serupa. Nah, ada beberapa nih keunggulannya. Yang pertama itu ada terdapat fitur transparansi harga secara otomatis, di mana sistem aplikasi secara langsung mengumpulkan dan menampilkan data harga terkini dari pengepul yang telah terverifikasi. Informasi ini dapat diakses langsung pada halaman utama, sehingga pengguna dapat referensi harga yang akurat dan real time. Yang kedua itu ada aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencocokan pintar atau smart matching yang bekerja melalui algoritma penyesuaian berdasarkan jenis komoditasnya, nah lokasi pengguna dan jumlah kebutuhan. Hal ini memudahkan proses pencarian mitra dagang yang relevan antara petani dan pengepul. Nah, yang ketiga itu ada TaniLink juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti Dinas Pertanian, kelompok tani, serta penyediaan alat dan sarana pertanian. Nah, kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem pertanian digital secara menyeluruh. Nah, keempat itu ada dari sisi aksesibilitasnya. Nah, TaniLink mendukung pengguna multiplatform termasuk versi mobile untuk Android, serta versi ringan yang dioptimalkan untuk daerah dengan keterbatasan jaringan internet. Nah, yang keempat itu atau yang materi yang terakhir yang ada di berikut ini adalah ilustrasi mockup awal aplikasi TaniLink yang menunjukkan tampilan antar muka pengguna atau UI-nya untuk petani dan pengepul. Visualisasi ini bertujuan memberikan gambaran awal tentang bagaimana pengguna akan mengakses fitur utama seperti pencarian harga, transaksi langsung, dan informasi pasar. Nah, selanjutnya itu materi yang keempat tentang analisis pasar dan target penggunanya, yang dimana tuh ada segmentasi pasar dan sasaran utamanya. Terus ada peran TaniLink dalam menjawab kebutuhan tiap segmen. Terus profil pelanggan ideal atau user personanya, dan ukuran dan potensi pasarnya. Nah, serta kompetitor dan posisi bisnisnya. Nah, masuk pembahasan yang pertama yaitu segmentasi pasar dan sasaran utamanya. Nah, TaniLink ini menyasar 3 segmen pasar utama yang memiliki peran strategis dalam rantai nilai sektor pertanian. Segmentasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan yang nyata di lapangan serta potensi transformasi digital yang dapat dihadirkan kepada masing-masing pihak. Ketiga kelompok ini saling berkaitan dan membentuk ekosistem pertanian yang lebih efisien, adil, dan terintegrasi secara digital. Yang pertama itu ada petani yang berusia 20 atau 60 tahun ke atas. Nah,
Alasan penetapan segmen itu, petani ini merupakan aktor utama dalam produksi hasil pertanian. Namun dalam praktiknya mereka juga menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakpastian harga. Hal ini menyebabkan posisi tawar pertanian lemah dan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh meskipun mereka memikul beban produksi paling besar. Nah, kebutuhan utama petani ini ada akses terhadap informasi harga pasar yang secara real time agar mereka dapat menentukan harga jual yang adil dan menguntungkan. Nah, kemudian dalam proses transaksi penjualan tanpa harus melalui jalur distribusi yang panjang atau belibet. Nah, akses ke pasar yang lebih luas baik di dalam maupun di luar wilayah mereka, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pembeli lokal. Nah, yang kedua itu ada pengepul yang berusia 30 sampai 55 tahun. Nah, alasan penempatan segmen itu, pengepul berperan sebagai penghubung antara petani dan pasar akhir. Mereka membutuhkan pasokan hasil pertanian yang konsisten, berkualitas, dan dapat diakses dengan cepat. Di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga dan kesulitan menemukan petani yang dapat dipercaya. Nah, kebutuhan utama pengepul ini data ketersediaan pasokan hasil panen yang aktual dan akurat untuk mengatur jadwal pembelian. Nah, akses langsung ke petani tanpa melalui perantara yang dapat menambah biaya dan memperlama proses. Nah, harga yang kompetitif dan stabil agar margin keuntungan dapat dikendalikan secara efisien. Nah, materi yang kedua itu ada peran Taniling dalam menjawab kebutuhan tiap segmen. Nah, Taniling hadir sebagai solusi digital yang memberikan akses informasi harga pasar yang transparan dan real time, mempertemukan petani langsung dengan pembeli atau pengepul maupun distributor melalui marketplace pertanian digital. Nah, memperluas jangkauan pasar melalui fitur pemetaan distribusi dan jaringan petani aktif. Nah, bagi pengepul, Taniling menyediakan data stok hasil pertanian dari berbagai petani yang tergabung dalam platform sehingga mempermudah pembelian langsung serta membangun kerjasama jangka panjang secara lebih fleksibel dan transparan. Nah, Taniling ini juga menyediakan fitur promosi, katalog produk, serta sistem pemesanan online yang memungkinkan mereka memperkenalkan produk secara digital kepada komunitas petani. Dengan pendekatan ini, distributor dapat meningkatkan volume penjualan dan efisiensi distribusi. Dengan menyasar ketiga kelompok ini secara bersamaan, Taniling membangun ekosistem pertanian digital yang menyeluruh, di mana seluruh pihak dapat saling terhubung, saling menguntungkan, dan bersama-sama bertransformasi menuju sistem pertanian yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. Nah, materi selanjutnya itu ada profil pelanggan ideal atau user personanya. Nah, untuk memahami karakteristik dan kebutuhan pengguna utama Taniling, tim menyusun profil pelanggan ideal atau user personanya berdasarkan segmentasi target pasarnya, hasil survei lapangan, serta asumsi realistis dari konteks pertanian lokal. User persona ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci siapa pengguna aplikasi Taniling, apa kebutuhan mereka, serta tantangan apa yang mereka hadapi. Dua kelompok utama yang menjadi target pengguna adalah petani dan pengepul, distributor produk pertanian. Nah, yang selanjutnya itu ada ukuran dan potensi pasarnya. Menurut data BPS tahun 2023, jumlah petani kecil hingga menengah di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 17 juta orang. Angka ini mencerminkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Namun, dari total jumlah tersebut, sekitar 60% petani belum terhubung dengan sistem perdagangan digital ini. Artinya, sebagian besar dari mereka masih melakukan transaksi secara manual dan belum memanfaatkan teknologi untuk memasarkan hasil panennya. Kondisi ini
membuka peluang yang sangat besar bagi pengembangan platform digital seperti TaniLink karena masih banyak pelaku pertanian yang belum tersentuh di bidang teknologi. Nah, di sisi lain, akses internet di pedesaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan pengguna yang berkisar antara 7 sampai 10%. Ini menandakan bahwa infrastruktur digital di wilayah pedesaan mulai berkembang dan masyarakat desa semakin terbiasa menggunakan perangkat digital dan dalam aktivitas sehari-hari. Tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, pertumbuhan pasar petani digital juga mulai terlihat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki potensi hasil pertanian yang besar namun belum didukung oleh sistem pemasaran berbasis data. Dengan semakin meluasnya akses teknologi di wilayah-wilayah ini, potensi adopsi platform seperti TaniLink pun makin terbuka lebar. Nah, materi selanjutnya itu ada kompetitor dan posisi bisnisnya. Nah, beberapa platform digital di sektor pertanian ini sudah hadir di Indonesia meskipun dengan fokus layanan yang berbeda. Berikut adalah beberapa kompetitor nyata yang relevan. Nah, yang pertama itu ada nama platformnya yaitu TaniHub. Fokus utamanya itu distribusi hasil pertanian dari petani dan konsumen dan bisnis atau B2B dan B2C, memiliki jaringan logistik dan gudang. Nah, kelebihannya itu sudah dikenal luas, memiliki infrastruktur logistik sendiri. Nah, keterbatasannya itu tidak memiliki fitur perbandingan harga pengepul secara real time dan marketplace-nya itu untuk pengepul lokal. Nah, selanjutnya itu ada Agriaku. Fokus utamanya itu penjualan saran produksi pertanian atau pupuk pestisida DLL secara digital. Nah, kelebihannya itu menyasar petani dan toko pertanian langsung dengan sistem modern. Nah, keterbatasannya itu tidak menyediakan fitur jual beli hasil panen antara petani dan pengepul. Nah, selanjutnya itu ada Rego Pantes. Fokus utamanya itu memangkas rantai distribusi hasil tani, menghubungkan petani langsung dan konsumen atau user. Nah, kelebihannya itu ada memberikan akses harga lebih banyak bagi petani melalui pemotongan jalur distribusi. Nah, yang terakhir itu ada keterbatasannya. Nah, keterbatasan dari Rego Pantes ini skala operasional terbatas dan tidak fokus pada hubungan petani atau pengepul. Nah, TaniLink ini juga memposisikan diri sebagai aplikasi yang fokus menghubungkan petani dan pengepul secara langsung dengan penekanan pada transparansi harga pasar yang real time dan pemberdayaan petani kecil. Nah, ciri khas TaniLink yang membedakan secara realistis yaitu menyediakan data harga pengepul secara real time yang dapat dibandingkan oleh petani, fokus pada perdagangan lokal antara pelaku usaha pertanian bukan B2C. Nah, menawarkan fitur edukasi digital agar petani yang belum terbiasa teknologi bisa ikut serta. Nah, skalanya masih awal dan terbuka untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kelompok ini. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi validasi. Yang pertama itu yaitu metode validasi. Metode validasi sendiri digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang ditawarkan TaniLink ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tim kami melakukan beberapa metode validasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan wawancara langsung dengan pengepul dan petani di beberapa wilayah desa dan pasar lokal. Yang kedua, melakukan survei online dan manual untuk mengetahui pendapat terkait tantangan jual beli hasil pertanian serta penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, uji coba prototip awal berupa antarmuka aplikasi guna melihat bagaimana pengguna memahami dan merespon fitur-fitur utama. Yang keempat, melakukan observasi lapangan terhadap aktivitas jual beli hasil pertanian secara konvensional untuk memahami hambatannya di lapangan. Yang kedua yaitu temuan utama dari proses validasi. Ada 5 temuan penting selama proses validasi, antara lain 1. Sebagian besar petani tidak mengetahui harga pasar secara real time dan menyambut baik fitur pembanding harga. Yang kedua, pengepul kesulitan memperoleh pasokan tepat waktu dan mendukung sistem digital yang menghubungkan mereka langsung dengan petani.
Yang ketiga, banyak petani belum terbiasa menggunakan aplikasi sehingga antar muka perlu dibuat sesederhana mungkin. Yang keempat, ada antusiasme tinggi terhadap ide memutus ketergantungan pada tengkulak karena selama ini mereka merasa dirugikan. Yang kelima, petani tertarik pada fitur akses pasar luar wilayah dan menyatakan pemetaan distribusi pasar akan sangat membantu. Yang ketiga yaitu perubahan atau perbaikan yang dilakukan. Ada 5 perubahan dan perbaikan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu menyederhanakan tampilan aplikasi UI UX agar mudah digunakan oleh pengguna pemula. Yang kedua, menambahkan fitur edukasi berupa tutorial dan artikel praktis dalam aplikasi. Yang ketiga, meningkatkan fitur pencarian dan filter harga agar pencarian pengepul lebih cepat dan efisien. Yang keempat, memungkinkan sistem pemetaan pasar untuk memperluas jangkauan pemasaran hasil tani. Yang kelima, menjalin rencana kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Penyuluhan Lapangan untuk membantu mengedukasi dan pelatihan petani menggunakan aplikasi. Baiklah, selanjutnya yaitu Business Model Canvas atau BMC. Ada 9 komponen yang terdapat. Yang pertama yaitu Customer Segment. Penjabarannya yaitu petani, pengepul, dan pemasok pertanian. Yang kedua, Value Proposition, yaitu akses harga pasar real time, transaksi langsung tanpa perantara, perluasan akses pasar, dan edukasi digital. Yang ketiga yaitu Channel, aplikasi mobile atau Android, website, media sosial, dan pelatihan langsung. Yang keempat yaitu Customer Relationship, yaitu layanan bantuan atau chat support, tutorial pengguna, sistem rating, dan komunitas petani digital. Yang kelima yaitu Revenue Streams, isinya yaitu komisi transaksi, fitur premium berbayar, iklan digital, serta kerjasama strategis. Yang selanjutnya yaitu Key Resource, yaitu aplikasi dan website, tim pengembang, mitra sektor pertanian, dan instruktur cloud and servers. Yang ketujuh yaitu Key Activities, yaitu pengembangan aplikasi, validasi pengguna, edukasi petani, kemitraan, dan pemasaran digital. Yang kedelapan yaitu Key Partnership, isinya yaitu Dinas Pertanian, kelompok tani, pemerintah desa, dan penyedia pupuk dan alat pertanian. Yang terakhir, yang kesembilan yaitu biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pemasaran, server atau hosting, dan dukungan pengguna. Yang terakhir yaitu sumber pendapatan dan struktur biaya utama. Ada 2 kategori yang terdapat pada sumber pendapatan dan struktur biaya utama. Yang pertama yaitu sumber pendapatan utama. Terdapat rincian antara berikut: 1. Komisi dari transaksi jual beli hasil panen. Yang kedua, langganan fitur premium dan laporan analisis. Yang ketiga, iklan produk pertanian di aplikasi. Yang keempat, sponsor atau kerjasama dari lembaga pemerintah dan swasta. Yang kedua yaitu struktur biaya utama. Ada 4. Yang pertama yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan sistem server. Yang kedua, biaya pemasaran digital dan edukasi pengguna. Yang ketiga, biaya operasional tim pengembang, customer support, dan konten edukasi. Yang keempat, yang terakhir yaitu biaya untuk kerjasama dan kegiatan lapangan seperti pelatihan petani, workshop, mitra, dan lain-lain. Baik, slide selanjutnya, strategi operasional. Yang pertama ada alur proses bisnis. TaniLink memiliki alur proses bisnis yang sederhana namun menyeluruh. Langkah pertama dimulai dari registrasi pengguna baik petani maupun pengepul. Setelah mendaftar, mereka dapat mengisi data kebutuhan atau produk hasil tani. Kemudian sistem akan melakukan pencocokan otomatis berdasarkan jenis komoditas, lokasi, dan harga. Setelah itu, pengguna bisa berinteraksi melalui fitur chat atau negosiasi. Transaksi diselesaikan secara langsung atau COD. Aplikasi ini tidak menangani dana, tapi mencatat seluruh aktivitas untuk riwayat dan sistem poin. Pengguna gratis hanya bisa mencatat maksimal 10 transaksi per bulan. Selebihnya harus menggunakan akun premium. Selanjutnya, teknologi dan toolsnya. Untuk mendukung kelancaran operasional, TaniLink mendukung berbagai teknologi yang ramah pengguna. Di antaranya, aplikasi mobil Android sebagai platform utama, dashboard web untuk admin dan mitra,
database berbasis cloud untuk menggunakan Firebase atau Google Cloud, serta algoritma smart matching yang mempertemukan petani dan pengepul. Kami juga menggunakan Google Maps, API untuk pemetaan pasar dan lokasi mitra, serta chatbot untuk edukasi otomatis dan layanan bantuan. Selanjutnya, SDM dan peran narasi. Pengembangan TaniLink melibatkan beberapa tim inti. Tim pengembang bertanggung jawab atas aplikasi dan sistem back-end. UI UX designer memastikan antarmuka mudah digunakan oleh petani. Tim edukasi dan support memberikan pelatihan serta menjawab pertanyaan pengguna. Tim kemitraan menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan kelompok tani. Manajemen produk mengatur strategi pengembangan fitur, sedangkan tim pemasaran digital bertugas mempromosikan aplikasi ke target pengguna. Kemudian rencana pengembangan dalam kurun waktu 6-12 bulan ke depan, TaniLink akan mengembangkan fitur-fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Fitur yang direncanakan antara lain integrasi pembayaran digital melalui e-wallet dan transfer bank, fitur prediksi harga panen berdasarkan tren pasar, sistem rating dan reputasi pengguna, aplikasi Pesilet untuk daerah dengan sinyal yang lemah, serta modul pelatihan interaktif untuk membantu petani menggunakan aplikasi secara mandiri. Selain itu, kami akan memperluas kemitraan dengan koperasi dan lembaga pertanian. Selanjutnya, strategi pemasaran, promosi digital. Promosi TaniLink dilakukan melalui pendekatan digital dan langsung ke komunitas tani. Strategi digital meliputi kampanye di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan grup tani. Kami juga menerapkan platform referral dengan sistem poin. Selain itu, dilakukan pelatihan langsung melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Koperasi. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, kami akan membuat video edukatif, testimoni pengguna, dan kampanye bertema Tani Melek Digital. Selanjutnya, kanal distribusi. Produk TaniLink akan bersedia di berbagai kanal distribusi untuk memaksimalkan jangkauan. Di antaranya Google Play Store sebagai tempat pengunduhan aplikasi versi Android, website resmi TaniLink untuk pusat informasi dan akses dashboard, kemudian media sosial sebagai sarana promosi dan komunikasi dua arah, kemitraan lapangan dengan penyuluh pertanian dan koperasi untuk sosialisasi aplikasi, serta event dan workshop lokal sebagai sarana onboarding langsung. Kemudian retensi pengguna. Untuk menjaga agar pengguna tetap aktif dan setia, kami menerapkan strategi retensi seperti pengiriman notifikasi harga dan informasi pasar secara berkala. Penyajian konten edukatif berupa artikel dan video, layanan bantuan pelanggan melalui fitur chat dan online, serta pengembangan fitur aplikasi berdasarkan masukan dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, tim dan peran. Struktur organisasi di TaniLink sendiri yaitu dirancang sederhana namun fungsional, terdiri dari divisi CO atau manajer proyek, tim developer aplikasi, desainer UI UX, edukasi dan layanan pengguna, serta divisi pemasaran dan kemitraan lapangan. Setiap divisi memiliki peran penting yang saling terintegrasi untuk menunjang pengembangan aplikasi dan operasional bisnis. Dan profil dan keahliannya, yaitu tim kami terdiri dari 5 orang dengan keahlian berbeda. Di sini Rahmat Irfan menjabat sebagai CEO dan menjadi proyek, Ami Yunijet sebagai pengembang aplikasi dalam pemrograman dan database, Putri Mutiara sebagai UI UX designer yang fokus pada kenyamanan pengguna, Pati Natasha Nabila bertanggung jawab pada edukasi dan layanan pengguna, Ramadhani sebagai penanggung jawab pemasaran serta kemitraan lapangan. Pembagian tugasnya itu dilakukan secara sistematis. CEO bertugas mengawasi proyek dan menjaga arah strategis. Kemudian developer berfokus mengembangkan dan menguji aplikasi. UI designer merancang antarmuka yang sederhana dan fungsional. Tim edukasi memberikan pelatihan dan dukungan teknis. Tim pemasaran menyusun strategi promosi serta menjalin kerjasama dengan mitra di pertanian lapangan. Melalui strategi operasional dan pemasaran struktur, tim yang solid dan berpengalaman, TaniLink diyakini mampu menjadi solusi nyata dalam menjawab tantangan sektor pertanian Indonesia. TaniLink tidak hanya menjadi aplikasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital pertanian inklusif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan dari bisnis kami ini. Untuk memulai proyek ini, kami memperkirakan kebutuhan awal modal sebesar 70 juta rupiah.
Dana ini kami gunakan untuk pengembangan aplikasi Android dan web sebesar 30 juta, lalu untuk desain tampilan aplikasi sebesar 5 juta. Kami juga mengalokasikan 4 juta untuk biaya server dan hosting selama 1 tahun. 8 juta untuk kegiatan promosi dan pemasaran digital, serta 6 juta untuk edukasi dan pelatihan petani. Selain itu, ada juga anggaran operasional tim sebesar 12 juta dan cadangan untuk keperluan biaya tak terduga sebesar 5 juta. Untuk proyeksi pendapatan di tahun pertama, kami menargetkan pendapatan sekitar 30 juta rupiah, yaitu berasal dari langganan fitur premium oleh pengguna, iklan produk pertanian di dalam aplikasi, dan juga dari sponsor atau kerjasama yang strategis. Sementara itu, biaya operasional tahunan kami sebesar 38 juta, termasuk untuk gaji tim inti, biaya server promosi lanjutan, dan kegiatan edukasi di lapangan. Berdasarkan break-even point yang sudah kami hitung, TaniLink akan mencapai titik impas jika berhasil mendapatkan 1.900 unit layanan berbayar dalam setahun. Ini bisa didapat dari pelangganan berbayar atau dari mitra sponsor. Artinya, jika target ini tercapai, bisnis kami akan mulai menutup biaya operasional dan masuk ke tahap profitabilitas. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis risiko. Dalam menjalankan bisnis digital, tentu kami juga sudah mengidentifikasi beberapa risiko yang mungkin kami akan hadapi. Risiko pertama yaitu lambatnya adopsi teknologi oleh petani, karena tidak semua petani terbiasa menggunakan aplikasi digital. Yang kedua, masalah koneksi internet, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Lalu, risiko yang selanjutnya yaitu ketidakakuratan data harga pasar yang bisa menurunkan kepercayaan pengguna. Selain itu, kami menyadari bahwa retensi pengguna bisa menjadi tantangan jika manfaat aplikasi tidak langsung dirasakan. Pengguna bisa saja berhenti menggunakan aplikasi ini. Dan terakhir, kami juga memperhatikan risiko persaingan dengan platform lain yang mungkin memiliki fitur yang serupa. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, kami menyiapkan sejumlah strategi. Kami menyediakan tutorial, pelatihan, dan antarmuka aplikasi yang sangat sederhana, supaya mudah digunakan oleh para petani pemula. Kami juga mengembangkan versi ringan dari aplikasi agar tetap bisa diakses walaupun sinyal internet terbatas. Dan juga untuk menjaga keakuratan data, kami akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan para pengepul aktif, supaya harga selalu update. Untuk menjaga pengguna aktif, kami berikan notifikasi penting, edukasi berkala, serta sistem poin dan reward. Dan untuk menghadapi kompetitor, kami akan fokus pada pendekatan komunitas dan kolaborasi lokal, agar TaniLink ini mempunyai keunikan sendiri dan berbeda dari aplikasi-aplikasi yang lain. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa TaniLink bukan sekadar aplikasi digital, tetapi sebuah gerakan untuk menghadirkan pertanian yang lebih adil dan modern. Kami hadir untuk menjawab permasalahan nyata yang dialami oleh para petani, mulai dari ketidaktransparan harga, akses pasar yang terbatas, sampai dominasi tengkulak yang selama ini merugikan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, kami ingin memberikan akses langsung, harga yang lebih adil, dan peluang yang lebih besar bagi para petani untuk berkembang. Kami percaya petani Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Dengan dukungan ekosistem digital seperti TaniLink, kami yakin bisa mendorong transformasi besar dalam dunia pertanian. Berikut ini adalah tampilan prototipe dari aplikasi ini. Kemudian di sini pertama kita masuk, maka tampil iklan premiumnya. Nah, ini dashboard dari aplikasi TaniLink. Di sini kita cari harga produk. Misalnya kita mencari cabai, akan muncul cabai-cabai di wilayah yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini misalnya jual produk, di sini cari pembeli. Jika kita ingin filter lokasi, maka akan muncul Gmaps-nya. Kemudian untuk keranjang, di sini ada menu transaksi, yaitu menunggu selesai dibatalkan. Di sini mencatat transaksi yang telah dilakukan. Kemudian ada fitur edukasi, fitur chat,
Di sini contohnya di sini ada tampilan chatnya. Selanjutnya ke profil, di sini ada edit profil. Di sini ada nama, nomor ponsel, email, dan informasi yang lainnya. Riwayat transaksi juga di sini tersedia di bagian profilnya. Terakhir dilihat, kemudian ada terakhir dilihat untuk melihat riwayat produk yang telah barusan kita lihat. Kemudian ada pusat bantuan. Nah, kemudian ada pengaturan keamanan untuk mengubah kata sandi, profil, dan lain-lainnya. Kemudian keluar, nah, langsung kembali ke halaman awal.